Singkat cerita, setelah pada chapter sebelumnya, kita pun sudah dapat melihat sama-sama bahwa semua anggota dari klan First Step kini akhirnya seketika langsung memutuskan untuk dapat bisa bertarung bersama-sama demi dapat mengalahkan para bandit yang sekarang sudah berani menyerang markas dari klan mereka. Maka pada awal video ini, scene pun kini otomatis langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari para bandit. Di mana pada momen tersebut, kita pun akhirnya seketika langsung diperlihatkan tentang siapakah sebenarnya dua orang pasukan bandit yang kemarin sudah cari gara-gara dengan klan First Step. Mereka adalah dua orang bandit random atau dua orang bandit gabut dengan pekerjaan bounty hunter yang awalnya hanya iseng untuk bisa menyerang markas dari Cry dengan sebuah tujuan untuk bisa mengetes sehebat apakah kekuatan dari klan First Step. Anggota pertamanya adalah seorang sniper dengan nama Konjiki. Dia adalah seorang bounty hunter dengan tingkat akurasi serangan sebesar 100%. Alias, semua tembakan panah dari Konjiki sama sekali tidak pernah meleset selama dirinya hidup. Lebih hebat lagi, Konjiki dikenal di dalam dunia dari para bandit sebagai salah satu pembunuh bayaran yang memiliki jumlah korban paling banyak. Karena tidak peduli sekuat apapun lawan dari Konjiki dan juga tidak peduli setinggi apapun level kekuatan dari para lawannya. Namun, Konjiki memiliki sebuah skill spesial yang disebut dengan skill critical rate sebanyak 100%. Yang artinya, semua serangan dari Konjiki pasti akan berakibat fatal. Dan juga, semua serangan dari Konjiki pasti akan selalu mengenai titik lemah dari para targetnya. Dan anggota yang keduanya, dia adalah seorang bomber dan juga seorang alkemis dengan nama Muto. Muto adalah seorang bounty hunter yang terkenal sangat hebat dalam hal membuat bom dan juga membuat racun. Mengingat selama dirinya hidup, Muto selalu berhasil mengalahkan para lawannya itu tanpa perlu melakukan pertarungan. Yang artinya, semua lawan dari Muto pasti akan langsung mati terbunuh ketika sudah terkena racun dan juga ketika sudah terkena ledakan bom buatan dari Muto tersebut. Nah, dengan menggabungkan kekuatan dari Konjiki dan juga Muto, harusnya serangan dari mereka berdua kemarin minimal bisa membuat Cry menjadi terluka. Tapi faktanya, hal itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa kepada Cry. Bahkan, Cry pun berhasil menangkap tembakan kepadanya hanya dengan menggunakan tangan kosong. Gara-gara kegagalan misi dari mereka itulah, Konjiki dan juga Muto sekarang akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa kabur menuju ke dalam sebuah distrik red zone yang ada di dalam ibu kota negara Zeburudia. Dengan sebuah tujuan untuk bisa bersembunyi dan juga untuk dapat bisa mencari bantuan dari kelompok para bandit lainnya. Sayangnya, walaupun pada dasarnya mereka berdua sekarang sudah mencoba untuk bisa mencari bantuan, tapi pada akhirnya tidak ada satupun bandit dari ibu kota negara yang sekarang berani untuk ikut campur dalam urusan mereka. Karena menurut para bandit lainnya, mereka sekarang memiliki sebuah aturan, yaitu para bandit sebenarnya dibebaskan untuk bisa menyerang para hunter. Tapi mereka semua dilarang sangat keras untuk bisa menyerang Cray Andre. Serta mereka pun juga dilarang untuk bisa menyerang klan First Step. Mengingat ketika mereka sudah berani menyentuh salah satu anggota dari klan First Step, apalagi berani menyerang ketua mereka, maka itu pun artinya sama saja seperti bunuh diri. Berdasarkan hal tersebutlah, Konjiki dan juga Muto sekarang sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain untuk bisa segera kabur menuju keluar ibu kota negara Zeburudia. Karena hanya dengan cara seperti itu, mereka pun memiliki sebuah kesempatan untuk bisa selamat. Tapi masalahnya, Citri adalah anggota dari parti arwah berduka yang paling kejam. Jadi, walaupun di hadapan dari teman-temannya, Citri selalu nampak tersenyum dan juga selalu nampak sangat polos. Tapi, jauh di dalam lubuk hatinya itu, Citri adalah orang yang paling emosi ketika kemarin Cray sudah diserang. Gara-gara itulah, Citri pun justru malah dengan sengaja membiarkan Tino untuk bisa menguping semua pembicaraan dari Lismart dan juga dari Cray. Lalu ketika Tino sudah salah paham, maka Citri pun segera membocorkan sebuah informasi penting tentang lokasi persembunyian dari para bandit yang sekarang berada di dalam ibu kota negara. Karena dengan cara seperti ini, maka Citri pun jadi bisa membalaskan dendam dari penyerangan yang dilakukan oleh para bandit kemarin. Serta dengan cara seperti ini jugalah, Citri pun jadi bisa mengalahkan sekaligus membersihkan ibu kota negara Zeburudia dari kelompok para bandit yang sekarang kebetulan sedang bersembunyi. Nah, singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, maka pada halaman yang berikutnya, tiba-tiba saja markas tempat persembunyian dari para bandit
yang kebetulan sekarang sedang didatangi oleh Muto dan juga Konjiki untuk dapat dimintai bantuan. Akhirnya pintu gerbang besi dari markas itu tiba-tiba saja kini seketika langsung bergetar dengan sangat kencang sekali. Setelah pintu itu dicoba untuk bisa dijebol oleh seseorang yang sekarang ada di luar. Lalu dengan teriakan yang sangat kencang, kita pun bisa mendengar sama-sama bahwa pada kesempatan itu, Tino pun seketika langsung berkata dengan sangat emosi sekali menuju kepada para bandit yang sekarang ada di dalamnya. "Woi, cepat keluar. Aku tidak akan membiarkan Master untuk bisa menjadi seorang kriminal. Karena jika Master turun tangan, maka sudah pasti kalian sekarang akan langsung dibunuh." Mendengar suara teriakan Tino dari luar itu, maka para anggota kelompok bandit yang sekarang ada di dalam markas, kini seketika langsung berkata kepada Muto, "Gara-gara dirimu datang ke sini, maka kita pun sekarang malah menjadi sial. Padahal markas kita ini terletak di lokasi yang sangat tersembunyi. Tapi tidak kusangka, mereka semua sekarang bisa tahu bahwa ini adalah markas dari para bandit. Tapi meskipun begitu, aku dengar di luar hanya ada satu orang saja. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka kita pun masih memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkan bocah yang ada di luar." Namun ketika para bandit yang ada di dalam sekarang sedang berbicara, maka di saat yang bersamaan itulah sekarang giliran dari Sven yang akhirnya langsung memberikan peringatan kepada mereka. "Oi, cepat keluar. Aku sekarang sudah tidak bisa menahan semua teman-temanku. Karena saat ini terdapat 50 orang yang sekarang sedang mengamuk dari anggota klan kami. Jadi jika dirimu tidak mau keluar, maka jangan salahkan aku. Jika mereka memaksa untuk bisa segera masuk dan juga memaksa untuk bisa mengajar kalian semua. Tapi tenang saja, Krai sekarang tidak ikut. Jadi aku pastikan kalian tidak akan terbunuh karena Krai sekarang sedang sibuk." Mendengar teriakan dari Sven itu, para pasukan bandit awalnya sama sekali tidak percaya. Sampai ketika mereka sekarang sudah bersiap untuk bisa bertarung, maka pintu dari besi yang sekarang ada di depan mereka kini tiba-tiba saja langsung menjadi hancur. Lalu mulai dari sanalah sebuah pertarungan besar kini akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Nah, menarik ya. Kejadian yang serupa pun sekarang juga dapat kita lihat dari sudut pandang anggota yang lainnya. Mengingat semua party dari klan First Step, termasuk party Arc Brave, party Torch Knight, dan juga party Starlight, kini seketika langsung menyerang, namun di lokasi yang berbeda. Karena pada dasarnya, tidak ada satupun dari mereka yang mau melihat Krai berubah menjadi seorang pembunuh atau Krai berubah menjadi seorang kriminal. Mengingat kenyataannya, fitnah dari Tino itu nampak sangat nyata sekali. Hingga semua anggota dari klan First Step sekarang menjadi percaya bahwa Krai sekarang sudah berniat untuk dapat bisa membunuh para bandit itu, beserta dengan semua anggota keluarganya, sampai tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Gara-gara itulah, maka di dalam satu malam yang sama, sebuah kekacauan besar kini langsung terjadi tepat di dalam ibu kota negara. Hingga suara ledakan yang sangat besar terjadi di mana-mana, serta kepulan asap dan juga api yang sangat besar kini seketika langsung bermunculan. Intinya, malam itu menjadi malam yang sangat menegangkan. Karena semua anggota party dari klan First Step memutuskan untuk dapat bertarung supaya Krai tidak turun tangan secara langsung. Yap, walaupun pada awalnya hal itu terkesan sangat berlebihan, namun sebenarnya hal itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena kenyataannya tidak ada satupun dari mereka yang terima ketika markas dari klan mereka diserang secara langsung oleh kelompok dari para bandit. Mengingat itu adalah sebuah pertaruhan dari harga diri mereka. Jadi tidak heran jika pada malam itu semua anggota dari klan mereka sekarang memutuskan untuk bisa bertarung bersama-sama. Singkat cerita, setelah 1 hari berlalu, dan juga setelah pasukan dari para bandit itu sekarang semuanya sudah berhasil dikalahkan dan juga sudah berhasil ditangkap tanpa ada satupun yang tersisa, maka di momen yang sama tersebut, semua anggota dari klan First Step kini segera menyerahkan mereka menuju kepada pihak polisi militer. Lalu tanpa menunggu lama, mereka pun kini juga berkata kepada para polisi bahwa simpan para bandit ini di tempat yang jauh dan juga jangan beritahu Krai. Karena jika Krai tahu, maka kami pun tidak bisa menjamin keselamatan dari para bandit ini. Serta jika Krai tahu, maka Krai pun tanpa ragu pasti akan langsung menghancurkan penjara tempat mereka ditahan demi dapat bisa membalaskan dendamnya. Jadi, sekali lagi, simpan mereka di tempat yang aman. Mendengar peringatan tersebut dari anggota klan First Step, pihak polisi militer pun kini langsung menjadi sangat gemetar.
Karena pada dasarnya, mereka pun sekarang juga sangat takut dengan kekuatan dari seorang Cry. Nah, menarik ya, tepat ketika siang hari sudah tiba, maka markas dari klan Verstep sekarang tiba-tiba saja langsung dibanjiri oleh para reporter dan juga oleh para wartawan dengan sebuah tujuan untuk dapat bisa melakukan wawancara kepada Cry tentang apa yang semalam sudah dilakukan oleh para anggotanya. Lebih parahnya lagi, berita penyerangan dari klan Verstep ini sekarang juga sudah tersebar menuju ke dalam semua negara lewat koran yang sekarang sudah beredar. Sampai secara tidak langsung, sekarang jadi banyak sekali orang yang berkumpul di depan markas dari klan Verstep demi dapat bisa bertemu dengan Cry. Di momen inilah, Cry pun otomatis langsung menjadi bingung dan juga dia pun mulai bertanya-tanya, yaitu apa yang sekarang sedang terjadi dan juga apa yang sekarang sudah dilakukan oleh teman-temannya. Kemudian, ketika Eva sekarang sudah masuk menuju ke dalam ruangannya dengan membawa sebuah koran, maka Cry pun otomatis langsung menjadi sadar bahwa semua teman-temannya itu ternyata semalam sudah berperang melawan pasukan dari para bandit, walaupun Cry sama sekali tidak meminta mereka. Berdasarkan hal itulah, maka Cry pun sekarang langsung meminta Eva untuk dapat segera menelpon ketua keamanan dari kerajaan, siapa lagi kalau bukan Franz, dengan sebuah tujuan untuk bisa meminta tolong kepadanya demi dapat menyelesaikan semua masalah ini. Sementara itu, kejadian yang sangatlah berbanding terbalik kini seketika langsung terjadi tepat dari sudut pandang Franz. Mengingat pada momen ini, Franz pun sebenarnya sedang sibuk untuk dapat mengadakan sebuah rapat bersama para petinggi yang sekarang ada di dalam negara Zerbrudia, dengan sebuah tujuan untuk dapat bisa mengadakan sebuah penyelidikan tentang organisasi Rubah Ekor 9 dan juga apa rencana dari mereka selanjutnya. Tapi, ketika Franz sekarang sedang rapat, tiba-tiba saja teleponnya pun kini seketika langsung berbunyi. Kemudian ketika Franz sudah melihat bahwa orang yang menelponnya itu adalah Cry, maka Franz pun otomatis langsung menjadi sangat emosi. Di mana di dalam dialognya, Franz pun segera berkata seperti ini kepada Cry. "Oi, apa yang kulakukan? Ingat, aku tidak mau berbicara denganmu kecuali dirimu memiliki informasi tentang kelompok Rubah Ekor 9. Jadi, jika dirimu tidak memiliki informasi tentang kelompok Rubah Ekor 9, maka aku akan menutup telepon dari dirimu ini." Di momen tersebutlah, Cry pun kini seketika langsung menjawabnya. "Franz, aku ingin minta tolong kepadamu untuk bisa menghentikan semua media supaya mereka tidak mencoba untuk dapat datang menuju ke dalam markasku. Jadi, aku tidak peduli bagaimanapun caranya. Tolong hentikan pemberitaan tentang perbuatan dari teman-temanku semalam. Jika dirimu masih bingung, maka cepatlah lihat ke koran dan lihatlah apa yang sebenarnya sekarang sedang terjadi." Mendengar perkataan itu dari Cry, Franz pun langsung meminta anak buahnya untuk dapat mengambil sebuah koran. Lalu ketika Franz sudah membacanya, maka dia pun kini seketika langsung menjadi sangat terkejut. "Hah? Apa yang kulakukan? Kenapa untuk urusan seperti ini, dirimu malah meminta tolong kepadaku? Dengar, aku tidak mau meladeni semua permainan dari dirimu ini. Lagi pula, dirimu pasti sekarang sedang bebas. Alias, kau pun pasti sedang tidak melakukan apa-apa. Jadi daripada menggangguku, maka lebih baik urus saja semua wartawan yang datang dengan menggunakan caramu sendiri." Nah, setelah mendengar jawaban dari Franz itulah, Cry pun kini seketika langsung menjadi serius. Serta di saat yang bersamaan, Cry pun kini seketika langsung berbicara asal-asalan dengan sebuah tujuan untuk bisa meyakinkan Franz. "Dengar, aku sekarang tidak memiliki waktu untuk dapat memikirkan tentang kelompok Rubah Ekor 9. Dan juga, aku pun tidak memiliki waktu untuk dapat meladeni para wartawan yang datang. Karena pada dasarnya, aku sekarang sedang sibuk untuk dapat melakukan penyelidikan tentang sebuah masalah besar yang sebenarnya jauh lebih penting dan juga jauh lebih berbahaya dari kelompok Rubah Ekor 9. Jadi jika dirimu sekarang tidak bisa membantuku, maka aku pun akan meminta tolong kepada raja secara langsung. Lagi pula, apakah dirimu sekarang sudah lupa siapakah orang yang kemarin telah bertarung melawan ketua dari kelompok Rubah? Dan juga, siapakah orang yang telah menghentikan semua serangan dari kelompok Rubah Ekor 9? Mendengar semua ucapan itu dari Cry, Franz pun awalnya nampak sangat kaget. Karena pada dasarnya, Franz pun sama sekali tidak percaya bahwa untuk saat ini ada masalah yang jauh lebih penting dari kelompok Rubah Ekor 9. Tapi setelah dirinya sadar bahwa semua ucapan dari Cry sebelumnya adalah sebuah fakta,
bahwa Krai adalah orang yang telah menyelamatkan negara mereka, maka Franz pun kini seketika langsung menjadi terkena mental. Sampai pada akhirnya, Franz pun kini seketika langsung setuju untuk bisa membentuk Krai demi dapat membungkam semua media. Kemudian, setelah pembicaraan dengan Krai melewati telepon sekarang semuanya sudah selesai, maka tanpa menunggu lama, Franz pun langsung memanggil semua anak buahnya untuk dapat bisa melakukan tugas dari Krai, yaitu membungkam semua pemberitaan dari media. Tapi karena para anak buahnya sekarang penasaran, maka mereka pun sekarang langsung bertanya kepada Franz, yaitu apa alasan pihak kerajaan sekarang ingin membungkam para media. Karena pada dasarnya, media memiliki hak untuk dapat bisa memberikan informasi kepada publik. Di momen inilah, Franz pun dengan sangat serius akhirnya mulai menjawab pertanyaan dari para anggotanya itu. Dengar, beritahu kepada para media bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, berita tentang kerusuhan yang telah dibuat oleh anggota klan First Step semalam sekarang semuanya harus dihapuskan dan juga sekarang harus dihentikan. Bilang kepada mereka bahwa mereka tidak boleh mengganggu Krai. Serta bilang juga kepada mereka bahwa ini adalah urusan keamanan negara dan juga ini adalah prioritas dari raja. Oleh karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, kerjakan semua perintah dari Krai. Nah, menarik ya, tepat setelah Franz sudah memberikan perintah kepada para anak buahnya, maka tiba-tiba saja salah satu petinggi dari kerajaan yang merupakan ketua dari asosiasi para penyihir, kini akhirnya mereka pun langsung datang menuju kepada Franz sambil membawa sebuah berita penting. Bahwa menurut ramalan dari mereka, sebuah bencana besar dan juga sebuah serangan besar sebentar lagi akan segera terjadi menuju kepada mereka atau menuju kepada negara Zebrudia. Jadi berdasarkan hal itu, ketua dari asosiasi para penyihir ini sekarang segera memberikan peringatan kepada Franz untuk dapat segera bersiap-siap. Lalu, setelah mendengar semua berita prediksi tentang hal itu dari mereka, maka di saat yang bersamaan, Franz pun tiba-tiba saja langsung menjadi teringat tentang semua ucapan dari Krai. Bahwa Krai sekarang sedang sibuk untuk dapat melakukan sebuah penyelidikan tentang sebuah masalah yang sangat besar, bahkan jauh lebih besar daripada kelompok rubah ekor 9. Jadi gara-gara itulah, Franz pun kini seketika langsung menjadi sadar, dan juga Franz pun sekarang langsung menjadi salah paham. Di mana di dalam dialognya, Franz pun langsung berkata seperti ini kepada kita. Hah? Jangan-jangan masalah besar yang dimaksud oleh Krai tadi adalah sebuah serangan atau sebuah calamity yang sebentar lagi akan datang ke negara mereka. Mengingat kenyataannya, telepon dan juga ucapan asal-asalan dari Krai barusan ternyata sangat tak bertepatan sekali dengan sebuah info yang baru saja datang kepadanya ini. Berdasarkan hal itu, maka Franz pun kini segera merubah prioritasnya sesuai dengan perkataan dari Krai tadi. Bahwa untuk sementara waktu mereka harus melupakan kelompok rubah ekor 9. Karena saat ini mereka pun harus bersiap untuk dapat menghadapi sebuah serangan baru sesuai dengan prediksi dari Krai. Apalagi pada dasarnya, Franz sekarang sudah mengerti bahwa semua kata-kata dari Krai pasti akan menjadi kenyataan. Jadi, karena Franz sekarang sudah sering mengalami hal itu bersama dengan Krai, maka secara otomatis Franz pun kini langsung menjadi sangat percaya dengan semua ucapan dari Krai tadi. Wow, menarik banget ya. Oh iya, cerita ini adalah sebuah cerita sampingan saja. Karena faktanya, musuh utama dari Krai saat ini bukanlah kelompok dari para bandit. Tapi musuh utamanya adalah sebuah kutukan atau sebuah curse object yang tersimpan di dalam sebuah relik pedang. Di mana di dalam volume yang ke-8 ini, Krai pun nantinya akan menggunakan salah satu relik pedang terkuat lagi, tepat di dalam pertarungannya sesuai dengan cover depan dari volume yang ke-8. Oleh karena itu, tentu saja bagi kalian yang penasaran, maka nantikan terus ya update semua kelanjutan ceritanya tepat pada channel ini.